Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mendengar cerita terkait orang Bunian? Bagi masyarakat Sumatera bagian timur, Kalimantan, dan Malaysia bagian barat, mungkin sudah tidak asing dengan cerita terkait orang Bunian yang misterius ini. Lantas, sebenarnya apa itu orang Bunian? Bagi masyarakat Melayu dan Minangkabau, di sejumlah daerah tersebut, orang Bunian ini merupakan makhluk mitologi yang didefinisikan sebagai suku goib. Mereka percaya bahwa orang Bunian mendiami bagian-bagian yang tidak dihuni manusia, seperti misalnya di daerah hutan, tepian sungai di pedalaman hingga gunung. Ciri-ciri orang Bunian. Menurut beberapa orang pintar yang memiliki penglihatan spiritual, orang Bunian ini bukanlah layaknya orang primitif. Disebutkan orang Bunian memiliki struktur yang kompleks layaknya manusia pada umumnya. Mereka memiliki postur tubuh tegak, memiliki tangan dan kaki. Namun beberapa cerita menyebut makhluk misterius ini tidak punya philtrum atau cekungan vertikal antara bibir atas dan pangkal hidung. Kedua alisnya juga nyambung. Konon orang Bunian memiliki kerajaan, melakukan aktivitas seperti manusia, bahkan menikah dan memiliki keluarga. Namun hanya orang tertentu dengan kemampuan spiritual yang bisa melihatnya. Orang Bunian suka menculik dan menyesatkan warga di hutan. Masyarakat di Sumatera bagian timur, Kalimantan, dan Malaysia Barat kerap mengaitkan kasus hilangnya warga setempat dengan keberadaan orang Bunian. Seperti kisah seorang warga Kepulauan Riau berinisial Y yang sempat heboh setelah hilang 7 hari. Sebelum dinyatakan hilang, Y disebut masuk ke sebuah hutan. Keluarga dibantu masyarakat dan BNPB pun sudah berusaha mencarinya. Namun Y tidak juga ditemukan, hingga pada akhirnya Y pulang dengan sendirinya setelah 7 hari dinyatakan hilang. Keluarga dan masyarakat setempat kemudian mengaitkan kejadian itu dengan suku makhluk gaib orang Bunian. Mereka percaya Y disesatkan orang Bunian sehingga tidak kunjung pulang. Cerita suku gaib orang Bunian bantu manusia. Meski banyak yang percaya orang Bunian ini suka menculik dan menyesatkan warga, namun ada cerita mengenai suku gaib ini yang membantu manusia. Salah satunya yaitu ketika tragedi Perang Sambas di Kalimantan. Masyarakat setempat meyakini orang Bunian turut membantu karena mereka merasa harus menjaga tanah dan tempat yang mereka tinggali. Pun dalam tragedi kebakaran hutan di Riau pada tahun 2015, konon tim pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan api turut dibantu oleh suku gaib orang Bunian. Cerita tersebut berasal dari kesaksian anggota BPBD yang memiliki kemampuan penglihatan spiritual. Dalam ceritanya, dia menyebut orang-orang suku gaib Bunian berbondong-bondong membantu 11 damkar dalam menangani kebakaran hutan tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu orang Bunian dalam kepercayaan masyarakat Melayu dan Minangkabau, khususnya di daerah Sumatera bagian timur, Kalimantan, dan Malaysia bagian barat. Perspektif Islam dan Al-Quran. Lalu bagaimana Islam menyikapi kaum Bunian ini? Heboh berita tentang hilangnya seorang pelari asal Malaysia, Muhammad Ashraf Hassan, ketika mengikuti lomba lari Gopeng Ultra Trail di Gua Tempurung, Perak. Walaupun berbagai usaha dilakukan untuk mencarinya, namun hingga saat ini, kehilangan Muhammad Ashraf atau lebih dikenal dengan sapaan Acap itu tetap menjadi misteri. Dalam misteri hilangnya sang pelari yang misterius, berbagai teori muncul untuk menjelaskan misteri kehilangannya, termasuk isu pemuda Malang tersebut dikatakan diculik oleh orang Bunian ke alam mereka karena Acap mungkin melakukan sesuatu hingga menimbulkan kemarahan makhluk halus itu. Tidak kurang juga yang menganggap pendapat tersebut tidak masuk akal dan menganggap ia syirik karena sang pelari tersebut kemungkinan tersesat karena tidak biasa dengan keadaan di dalam hutan belantara. Tetapi siapa sebenarnya Bunian yang sering dipergunjingkan dalam kalangan masyarakat Melayu? Adakah ia hanya mitos semata-mata atau benar-benar wujud? Orang Bunian adalah makhluk sebangsa jin. Orang Bunian atau sekedar Bunian adalah mitos, sejenis makhluk halus dari wilayah Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Berdasar mitos tersebut, orang Bunian berbentuk menyerupai manusia dan tinggal di tempat-tempat sepi, di rumah-rumah kosong yang telah ditinggalkan penghuninya dalam waktu lama. Orang Bunian juga kadang-kadang dikaitkan dengan istilah dewa di Minangkabau.
Pengertian dewa dalam hal ini sedikit berbeda dengan pengertian dewa dalam ajaran Hindu maupun Buddha. Dewa dalam istilah Minangkabau berarti sebangsa makhluk halus yang tinggal di wilayah hutan, di rimba, di pinggir bukit, atau di dekat pekuburan. Biasanya bila hari menjelang matahari terbenam, di pinggir bukit akan tercium sebuah aroma yang biasa dikenal dengan nama masakan dewa atau samba dewa. Aroma tersebut mirip bau kentang goreng. Hal ini dapat berbeda-beda namun mirip. Berdasarkan kepercayaan lokal masyarakat Minangkabau di daerah berbeda. Dewa dalam kepercayaan Minangkabau lebih diasosiasikan bergender perempuan yang cantik rupawan, bukan laki-laki seperti persepsi yang umum di kepercayaan lain. Berdasarkan kepercayaan lokal masyarakat Minangkabau di daerah berbeda. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga meyakini bahwa ada peristiwa orang hilang disembunyikan dewa atau orang bunian. Ada juga istilah orang dipelihara dewa, yang saat bayi telah dilarikan oleh dewa. Mitos ini masih dipercaya banyak masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Tahukah Anda sejumlah pendapat dan pandangan sebagian masyarakat tentang orang bunian? Meskipun sebagian masyarakat menganggap bahwa masyarakat makhluk bunian itu adalah masyarakat dalam kampung yang bernama bunian atau kampung para makhluk halus, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjumpainya. Setiap daerah memiliki kepercayaan tentang makhluk-makhluk bunian ini. Di daerah Bengkulu, orang bunian disebut juga sebabah yang merupakan satu bentuk yang mirip dengan manusia. Hanya saja mereka bertubuh kecil dan berkaki terbalik. Lebih ke daerah pedalamannya lagi, ada juga kisah tentang makhluk gugua yang mempunyai perawakan berbulu lebat, pemalu, dan suka menirukan tingkah laku dan perbuatan manusia. Konon pada zaman dahulu, makhluk ini bisa ditangkap. Masyarakat dahulu menangkap makhluk ini dengan menyiapkan sebuah perangkap. Ada juga kisah tentang perkawinan makhluk ini dengan penduduk lokal dan mempunyai keturunan. Di Gunung Sebelat, Taman Nasional Kerinci, orang bunian dipercaya merupakan komunitas manusia hutan. Masyarakat setempat menyebutnya Uhang Pandak. Salah satu peneliti asing yang bernama Deborah Martir begitu sangat tertarik dengan legenda ini dan melakukan penelitian. Namun hingga saat ini penelitian tersebut belum menunjukkan hasil. Istilah Uhang Pandak adalah pengertian dari orang yang bertubuh pendek. Mereka merupakan makhluk yang keberadaannya telah diketahui sejak puluhan tahun yang lalu. Namun hingga saat ini sulit menemukan bukti fisik dan otentik tentang keberadaan makhluk ini. Keberadaan mereka sendiri sering dilaporkan oleh orang-orang yang secara tidak sengaja bertemu dengan mereka. Banyak dari wisatawan dan peneliti mancanegara yang melakukan riset tentang alam Gunung Sebelat secara tidak sengaja bertemu dengan kumpulan makhluk ini. Informasi yang berhasil dikumpulkan mampu memberikan gambaran tentang Uhang Pandak ini. Mereka adalah makhluk yang hidup di atas tanah, berjalan dengan kedua kakinya dengan tubuh yang diselimuti oleh bulu pendek, abu-abu hingga coklat, dengan tinggi tubuh sekitar 80 cm hingga 150 cm. Beberapa ahli bahkan mengklasifikasikan Uhang Pandak sebagai bagian dari rantai evolusi yang mereka sebut kera misterius. Selama 3 tahun terakhir, para peneliti lokal dan mancanegara telah menjelajah hutan dengan harapan dapat menemukan bukti keberadaan masyarakat Uhang Pandak. Mereka melakukan banyak cara dari mulai memasang kamera trapping di wilayah hutan, terutama daerah di mana sering terjadi laporan penampakan para makhluk tersebut, sampai dengan pembuatan perangkap untuk menangkap salah satu dari makhluk itu. Para ahli merasa khawatir jika memang eksistensi keberadaan Uhang Pandak ini ada, bukan tidak mungkin mereka sedang terancam kepunahan sebagai akibat dari aktivitas penebangan dan penghancuran lingkungan mereka. Selain Uhang Pandak, banyak komunitas orang bunian lain yang dipercaya oleh masyarakat di berbagai daerah. Sebagian kepercayaan tersebut bahkan mengatakan bahwa komunitas masyarakat orang bunian itu bukan komunitas makhluk halus, namun suatu makhluk yang mirip manusia yang memiliki sedikit perbedaan dengan makhluk manusia. Ada yang beranggapan mereka adalah ras manusia sendiri dan merupakan bagian dari ras makhluk manusia kuno. Terlepas dari benar tidaknya mereka adalah bagian dari makhluk halus ataupun ras manusia yang berbeda, dunia masih menyimpan misteri tentang mereka yang harus terus dilakukan penelitian tentang keberadaan mereka. Bukankah berbagai peninggalan dan kerangka makhluk setengah kera atau yang baru-baru ini saja ditemukan mengenai manusia pendek dari Flores
membuktikan ada suatu komunitas makhluk di luar manusia modern yang pernah ada dan bisa jadi mereka tersembunyi untuk suatu hari bisa ditemukan. Dalam istilah Islam sendiri, makhluk ciptaan Allah itu banyak disebut dalam Al-Quran, merujuk pada surat Al-Jin yang diantara menyebut bahwa jin mengakui mendengar Al-Quran yang penuh keajaiban, menunjuk jalan lurus dan mereka telah beriman. Dalam surat yang sama, jin juga mengaku daripada kalangan mereka ada yang Islam dan ada yang kafir. Makhluk ini gemar tinggal bersama manusia, malah mereka suka mencari tempat yang tidak berjauhan dari tempat di mana manusia hidup. Riwayat Al-Baihaqi dari Sa'labah Al-Khashani, sabda Rasulullah SAW yang maksudnya, jin itu terdiri atas 3 bentuk. Satu jenis sepertiga yang mempunyai sayap, mereka terbang di udara. Satu jenis lagi, sepertiga lainnya berupa ular dan anjing. Sedang satu jenis lagi atau sepertiga lainnya lagi adalah jin yang menempati suatu tempat dan berjalan seperti manusia. Bunian itu adalah bahasa istilah yang sebenarnya merujuk kepada jin. Jin itu memang wujud, malah ia turut disebut dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.